Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Syahrul Maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ke-9. Masih dari kitab Waliyullah Ad-Dahlawi Ad-Durrus Tsamin fi Mubashshiratin Nabiyil Amin, halaman 7. Qala radhiyallahu anhu al-hadits at-tasi', hadis ke-9. Sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam su'alan ruhaniyan 'an asy-syi'ah fa awma'a ilayya anna madhhabahum batil. Kalau ini bukan mimpi ya. Jadi beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam ruhani, dan itu salah satu khususiyah yang dipunyai oleh beliau dan orang-orang yang ahli thariqah. Beliau bertanya tentang Syiah. Fa'auma'a ilayya, kemudian Nabi memberi isyarah kepadaku bahwa mazhab Syiah adalah batil, salah. Wa butlanu madhhabihim yu'rafu min lafzil imam. Mazhab Syiah itu salah, ketahuannya dari mana? Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dari lafaz yang dipakai mereka, kan selalu pakai imam kan, imam 12 gitu. Ada istilah al-imam. Sudah segitu aja isyarah dari Rasulullah SAW. Walamma afaqtu araftu al-imama indahum huwal ma'sum al-muftaradu ta'atuh al-muha ilaihi wahyan batiniya. Ketika aku telah tersadar, artinya sadar dari halah ruhaniyah bertemu Nabi tadi, saya jadi paham kenapa Nabi tadi mengatakan bahwa kesesatannya itu dari istilah imam. Ternyata al-imam di mazhab Syiah sama dengan al-ma'sum di mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Jadi beda dengan kita mengatakan Imam Syafi'i, Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Hanafi. Imam di kita man yasihhul iktida'a bih, segitu saja kalau di Ahlus Sunnah. Orang yang sah untuk diikuti di dalam ajarannya, di dalam syariat yang dia terangkan. Tapi kalau di Syiah tidak, imam sama Nabi sama. Jadi Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain dengan Nabi Adam, Idris, Nuh sama-sama maksum maksudnya. Tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Kalau di kita, imam-imam 4 itu mahfuz, bukan maksum. Nah, mereka tidak melakukan dosa karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan Imam Syafi'i itu berdusta, tapi bukan mustahil berdusta. Bisa jadi beliau insan, tapi tidak terjadi gitu. Itu mahfuz, dijaga oleh Allah taala. Tapi kalau Nabi maksum, itu per detik tidak pernah berdosa. Kenapa? Sebab mereka sumber syariat. Andai seorang Nabi Rasul berdosa satu kali, maka akan ada satu dosa yang jadi syariat. Mustahil lah kalau Nabi Rasul. Di mazhab Syiah, Imam 12 dengan para Nabi sama-sama maksum. Itu yang tadi diterangkan oleh Rasulullah SAW di pertemuan ruhani antara Waliyullah Ad-Dahlawi dengan Nabi Muhammad, bahwa batalnya mazhab Syiah dari pemahaman al-imam, gitulah kurang lebih. Wa hadza huwa ma'na an-nabi wa madhhabuhum yaltazimu inkar khatmin nubuwah qabbahahumullah taala. Maka di dalam paham Syiah sudah saya terangkan tadi, al-imam dengan an-nabi adalah sama. Ada bahaya apa di dalam mengiktikadkan bahwa Imam 12 adalah Nabi?
Selain kesalahan dalam masalah maksum tadi, ada bahaya apa? Bahayanya Nabi Muhammad SAW tidak menjadi khatamul anbiya wal mursalin. Tidak menjadi penutup para nabi dan para rasul. Sebab ada nabi lagi, yaitu Imam 12 itu. Gabbahahumullahu ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ruhaniyah antara Waliullah Ad-Dahlawi dengan Sayyidina Maulana Muhammad SAW ini membuat kita lebih faham lagi bahwa satu-satunya madhab, satu-satunya akidah yang sahihah fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Ini yang pas persis seperti yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Selain ini salah. Untuk memperkuat ini harus mempelajari aqaid, kalau bisa dari anak-anak kita kecil sudah dikenalkan dengan Aqidatul Awam, dengan Sanusiyah, dengan Kifayatul Awam. Kalau yang mengerti bahasa Jawa bisa dengan Risalah Awal dan lain-lain, agar tidak, jangankan ikut ya, tertarik saja kepada madhab selain Ahlussunnah wal Jamaah, jangan sampai, bahaya besar. Yang saya maksud madhab di sini madhab di dalam aqaid, di dalam akidah. Satu-satunya yang sahih, saya ulangi lagi, hanya Asy'ariyah Maturidiyah. Itu harus kuat, bukan hanya ikut-ikutan. Kenapa yang benar hanya Asy'ariyah Maturidiyah? Itu yang perlu kita cari itu. Nanti ujungnya ya begitu, lainnya itu tidak ada. Tidak pas kalau saya bahas di sini, sebab ini bulan Maulid, pembahasan harus tetap tertuju kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Sebetulnya sudah ada di Mushola Wali Songo saya, silakan didengarkan Aqidatul Awam dari awal sampai akhir, sudah saya jelaskan di situ. Bagi yang ingin mempelajari silahkan. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.